Nights Clinic with Dr. Dina. Dokter Dina, dokter yang memberi kita sex education dengan TikTok. Kakak ngapain sih, Kak? Dokter Dina. Enggak, sekali lagi kita pakai masker jadi harus banyak gestur. Menang-menang Dokter Dina ada di TikTok jadi kayak Dokter Dina. Gitu loh, Kak. Ini buat kalian-kalian yang belum tahu, Dokter Dina ini kalau di TikTok ini suka memberikan edukasi-edukasi. Kenapa lewat TikTok? Mungkin itu adalah cara yang efektif juga buat anak-anak zaman sekarang yang Kasih taunya berarti gini-gini ya? nah, Tapi dok, kalau mas saya mah aku masih ting-ting. Oke, sautin. nah dok, Ini kita ngomongin mitos atau fakta. Olahraga, nah berhubungan dengan olahraga ya. Iya. Olahraga terlalu berat bisa membuat payudara menjadi kendur. Harusnya kenceng dong. Iya. Jadi gini ya sebenarnya kalau olahraga itu kan bagus banget ya untuk tubuh, untuk pembentukan juga oke. Tapi kalau berlebihan, jadi efeknya malah jadi mengurangi volume lemak di tubuh kita, terutama di payudara. Kenceng tapi mengecil jatuhnya Ya, ya? jadinya lebih mengecil sih, bukan kendor gitu. Jadi efeknya jadi lebih mengecil karena volume si lemaknya itu Ngaruh, Dok, berkurang. ya? Ngaruh, jadi lebih kecil pasti. Apalagi jika pembentukan otot-otot sekitar payudara tuh lebih terbentuk kan. Jadi lemaknya bukan kendor ya, Dok ya? kenceng iya, lemak tapi ya, Dok, ya? ya tergantung olahraganya sebenarnya. Kalau olahraganya kardio itu kan lebih ke pembakaran lemak, mengurangi lemak, otomatis ya jadi lebih kecil gitu. Tapi nggak kenceng karena kan tidak pembentukan. Tapi kalau olahraganya pembentukan, otomatis jadi kenceng tapi lebih kecil. Sorry dok, maaf kalau payudaranya ukurannya besar, berarti lebih mudah kendur nggak? Iya dong, karena kan lemaknya tadi volumenya berkurang, Iya. otomatis jadinya kan lebih kendor. Tapi, Tapi masih tidak kenceng. semua loh, ya kan? Tergantung dari olahraganya tadi. Bukannya karena berat malah jadi Enggak, kalau jaringan sekitarnya itu kuat, kenceng, dia mau volumenya sebesar apapun, dia akan tetap stay di situ. ini kencangnya 120 km per jam atau bukan kecepatan? Jadi tergantung di olahraganya, sama Iya. tergantung jangan berlebihan juga dok Iya ya. betul, Oke, nggak dokter boleh aku mau tanya berlebihan. juga dong, selain itu ada lagi nih mitos atau fakta, katanya perempuan-perempuan yang suka olahraga itu bisa menyebabkan dia susah hamil. Yang suka olahraga, Karena olahraga melulu nggak pernah gitu. sebenarnya olahraga bagus loh untuk supaya hormonnya seimbang, supaya staminanya kuat, supaya metabolismenya baik, itu bagus kok. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada masalah Justru ya? rajin olahraga malah jadi bagus, jadi lebih mudah. Berarti itu mitos ya, Itu Dok ya? mitos. Itu kan untuk Mitos. stamina dok. Kalau untuk susah hamilnya, bener nggak? Enggak sih, olahraga justru bagus. Jadi sistem keseluruhan tubuhnya baik, Metabolismenya bagus, hormonnya seimbang. Aku mau nanya dong, itu mitos atau fakta kalau terlalu sering menggunakan, maksudnya kalau pakai celana dalam yang terlalu ketat tuh apakah bisa membuat daerah kewanitaan itu berjamur? Oh, sama olahraga kan kayak- sering pakai ini nih, tight Iya, pants maksudnya kayak gini. kalau pakai, kan biasanya tuh kayak suka lembab-lembab gitu ya dok ya? Makanya dari itu kita Makanya harus mandi. Iya, tapi sebenarnya yang penting kan kita jaga ya kebersihannya. Artinya abis olahraga jelas harus mandi dan ganti pakaian ganti. dalam yang baru ya. Terus harus kering, usahakan jangan basah. Jadi kalau sehari-hari pun misalnya nggak olahraga pun kan kita pasti keringatan juga. Lembab, terus kadang-kadang misalnya abis buang air kecil, ngelapnya kurang bersih, kurang kering. Jadi celana dalam juga basah. Jadi mengakibatkan lembab kan. Akhirnya jadi bisa mengakibatkan iritasi atau infeksi gitu kalau didiamkan terlalu lama. Makanya sehari tuh harusnya ganti celana dalamnya kurang lebih 2-3 kali. Apalagi kalau habis olahraga sudah pasti harus ganti. Berarti penting ya celana dalam itu Penting ya? banget. Kalau ngomongin soal olahraga nih dok, kalau untuk perempuan, KB yang cocok tuh apa sih buat perempuan yang suka olahraganya intensitasnya tinggi? Karena terakhir aku pernah KB pakai IUD gitu, itu gak cocok katanya kalau olahraganya Olahraganya agak sering. Ya, Apa tuh kalau IUD? olahraganya apa per ya? Apa Ya, spiral. kalau IUD itu spiral. Nah, kalau olahraganya berat, yang suka ngangkat beban, Ya, terlalu itu. berat, itu memang ada tekanan kan di bawah. Jadi lebih baik tidak menggunakan spiral Spiral. atau IUD. Pilihannya kan banyak, ada yang KB suntik, ada yang KB pil, ada yang implan gitu. Jadi ya banyak sekali sebenarnya pilihannya. Mitos atau fakta sih katanya kalau berhubungan seks itu juga termasuk olahraga yang baik dong. Oh iya dong, kan itu kan membutuhkan kalori kan, hubungan seks itu membutuhkan kalori. Kemudian setelah pada saat berhubungan seks otomatis kita bahagia, hormonnya juga semakin membaik, jadinya malah jadi awet muda. Baiklah, ini ada Tonight Lovers yang ingin bertanya dengan Dr. Dina ya. Kita video call. Halo, selamat malam dengan Alivia di Bandung ya.
Alivia. Kita akan video call. Mana video? Alivia. Waduh. Alivia. Alivia mau nanya apa sama dokter Dina? Hai Alif. Alif panggilannya apa nih? Via atau Alivia? Hai Via. Via udah berkeluarga? Udah berkeluarga. Oke. Mau nanya Silakan, apa? Mau nanya apa sama dokter Dina? Hai dok, mau nanya nih. Saya lagi hamil 8 bulan 2 minggu nih. Mitos atau fakta kalau misalnya saya misalnya berhubungan sama istri bisa mempermudah Mas suami untuk kali. kelahiran normal. Hah? Sama suami, berhubungan sama suami. Iya, berhubungan sama suami. Iya, tadi bilangnya berhubungan, kalau saya berhubungan sama istri. Suami istri. Lu udah marah-marah lagi. Gue takut salah persepsi aja. Nah, nih bener nggak dok kalau misalnya, tapi biasa dilakukan setelah 8 bulan ke atas dok ya? Jadi gini, halo. Jadi gini sayang, jadi kalau seandainya kamu lagi hamil, sebenarnya nggak ada larangan untuk kamu tuh melakukan hubungan seksual dengan suami. Jadi nggak apa-apa, asalkan ada syaratnya. Yang pertama, dipastikan bahwa kehamilannya tuh sehat. Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Kemudian tidak ada riwayat keguguran atau perdarahan sebelumnya. Oke. Yang ketiga, jangan heboh-heboh, santai aja ya. Jadi jangan sampai mengganggu kehamilannya, jangan sampai mengganggu janinnya. Kemudian posisinya dipastikan bahwa aman. Jadi yang nyaman buat istri, jangan Posisi aman. ditungging-tunggingin, jangan dibolak-balikin. Ya nggak enak dong dok. Iya, ya yang nyaman aja buat Iya, iya. istrinya. Karena kan Tapi lagi aman hamil. kalau lagi hamil tuh apa dok yang paling aman? Posisinya biasanya miring, spooning ya dari samping begini. Oh, tapi bener nggak melancar nanti akan melahirkan normal? Betul, Iya. kalau pada masa udah 8 bulan ke atas atau 9 bulan, lebih baik memang lebih sering. Alivia, terima kasih Ya banyak Alivia, terima kasih Alivia ya. Sama-sama Kak, makasih juga. Terima kasih Alifuru. Alivia. Aku mau nanya satu lagi boleh nggak? Masih berhubungan sama yang pertanyaan tadi dok. Kenapa kalau udah keguguran tuh nggak boleh? Berarti jadi selama dia hamil, kalau dia punya background dia pernah keguguran nggak boleh berhubungan seksual sama Iya, sekali? karena kan rentan, dia lebih rawan. Jadi sebaiknya dijaga dulu sampai benar-benar dokternya memastikan bahwa kandungannya aman. Saya sama istri pun baru tahu begitu ya. kan, Caca 3 bulan sempat ada pendarahan. Jadi habis itu nggak boleh berhubungan Ya, lagi. Oke dok, kalau begitu dokter Dina, terima kasih banget ya. Ini memang mungkin banyak pertanyaan, bukan dari kita doang, dari Tonight Lovers, dari seluruh kru dari My Own Music juga pada pengen nanya. Mungkin nextnya kita bisa lebih Nggak ada my own biasa. Pada geleng-geleng. Enggak katanya gitu. saya sih saya pengen nanya. Makasih dokter Dina ya. Thank you buat My Own Music, thank you buat Agatha semuanya juga sudah terima kasih setia. ya. Agatha, sehat-sehat Thank you ya. Agatha. Kita pamit, selamat malam, bye bye.